Terima kasih sudah berkunjung di channel Arbian Project. Sebelum masuk ke tutorial, izinkan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support dengan berpartisipasi di channel ini dengan bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah berkunjung di channel Arbian Project. Bagi yang ingin memberikan dukungan finansial ke channel ini, kalian bisa mentraktir saya kopi melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih atas semua support kalian. Sebelum masuk ke tutorial, yang perlu kita tahu untuk RAM di STB berbeda dengan yang ada di laptop atau PC, yang menggunakan sistem soket, sedangkan di STB itu sudah terpasang di PCB atau mainboardnya. Jadi, secara teknis, kita untuk menambah tidak bisa dengan sistem cabut dan pasang. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa ya. Jadi, kita bisa akali dengan membuat ZRAM di Arbian Linux. Untuk ZRAM sendiri saat install Arbian, itu otomatis langsung dibuatkan. Hanya saja, untuk kapasitasnya cuma 50% dari kapasitas RAM. Contoh, kalau kapasitas RAM 2 GB, maka untuk ZRAM hanya 1 GB. Apa itu ZRAM? Secara gampangnya, ZRAM adalah seperti RAM virtual yang berfungsi membantu kerja RAM, sehingga perangkat masih bisa buka aplikasi atau beban besar walaupun kapasitas RAM kecil. Sedangkan untuk kapasitas ZRAM sendiri, mengambil dari memori disk atau microSD. Jadi, disarankan menggunakan kapasitas disk atau microSD yang besar juga. Oke guys, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Seperti biasa, kita buka contekannya dulu. Buka arbianproject.blogspot.com. Cari dengan kata kunci ZRAM, selanjutnya Enter. Buka halaman cara menambah atau merubah kapasitas ZRAM di Arbian Linux, dan teman-teman juga bisa baca-baca penjelasan lainnya juga ya. Selanjutnya, buka terminal emulator. Pertama, kita perlu cek kapasitas RAM dan ZRAM-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo free-min-h. Dilihat dari hasilnya, kita bisa lihat bahwa terdapat kapasitas RAM sebesar 1,9 GB dan untuk ZRAM sebesar 965 MB. Selanjutnya, kita perlu cek ZRAM yang aktif. Untuk ZRAM, lokasinya terbaca ada di ZRAM 0, tapi terkadang setiap perangkat berbeda-beda, jadi tinggal disesuaikan aja ya.
Selanjutnya, matikan atau hentikan ZRAM yang sedang berjalan dengan perintah berikut. Sudo swap off/dev isi dengan ZRAM yang aktif. Sebagai contoh, sekarang ada di ZRAM 0. Untuk ZRAM, lokasinya terbaca ada di ZRAM 0. Tapi terkadang setiap perangkat berbeda-beda, jadi tinggal disesuaikan aja ya. Kita cek lagi untuk status ZRAM sudah berhenti atau belum dengan perintah free minha. Dilihat dari hasil status swapnya terbaca sudah 0 ya, berarti sudah berhenti. Jadi bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kita reset ZRAM CTL dengan perintah berikut. Selanjutnya, buat ZRAM dengan kapasitas yang diinginkan. Kali ini, saya buat kapasitas ZRAM sebesar 2048 MB atau 2 GB. Untuk penulisan bisa dengan satuan mega, 1024 M, 2048 M, 4096 M, atau langsung satuan giga, yaitu 1G, 2G, 4G, dan selanjutnya. Selanjutnya, buat file swap. Selanjutnya, tinggal aktifkan file swap-nya. Untuk cek apakah ZRAM sudah dibuat dan aktif, kita bisa dengan perintah sudo free minha. Dilihat dari hasilnya, untuk pembuatan ZRAM sudah berhasil ya teman-teman. Jadi sekarang untuk kapasitas RAM sebesar 1,9 GB dan untuk ZRAM-nya sebesar 2 GB. Tapi perlu diingat nih teman-teman, untuk pengaturan ZRAM yang telah kita buat, itu bersifat sementara teman-teman. Jadi kalau sistem kita restart, maka kapasitas ZRAM akan kembali ke semula. Maka selanjutnya, kita akan buat dan setting supaya untuk ZRAM-nya bersifat permanen, dengan menjalankan ZRAM di sistem servis Armbian-nya ya. Pertama-tama, kita buat file dengan nama zram.sh. Masukkan skrip berikut. Untuk blok ZRAM, sesuaikan dengan punya teman-teman ya. Kalau untuk punya saya di ZRAM 0. Untuk kapasitas, bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Untuk contoh kali ini, saya bikin 2 GB aja. Untuk save,
dengan cara tekan Ctrl plus X, selanjutnya tekan Y, dan Enter. Berikan akses root untuk file zram.sh yang baru dibuat. Selanjutnya, buat lagi file zram.service. Masukkan script naked. Untuk save, dengan cara tekan Ctrl plus X, selanjutnya tekan Y, dan Enter. Selanjutnya, kita reload sistem CTL supaya sistem servis baru bisa berjalan. Sekarang kita sudah bisa menjalankan servis ZRAM-nya. Dan selanjutnya, kita bisa memeriksa untuk status servis ZRAM sudah berjalan atau belum. Dilihat dari hasil status, sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya, kita aktifkan dan menjalankan servis ZRAM supaya bisa berjalan saat booting sistem. Sekarang jika sistem restart, maka ZRAM tidak akan hilang atau reset kembali. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. You